Halo semuanya. Di kesempatan kali ini, saya dan juga teman saya akan mempresentasikan produk game kartu yang telah kami rancang dan juga telah kami beri nama yaitu Made It Out. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jonathan Emmanuel Wanggi dan juga teman saya Andreo. Pertama, saya akan menunjukkan poster produk dari game yang akan kami buat, di mana produk kami ini memiliki slogan Play Accurate, Think Faster, yang merujuk langsung ke dalam cara permainan kartu ini yang memerlukan ketelitian para pemain dan juga pemikiran yang cepat agar dapat memenangkan game kartu ini. Selanjutnya, latar belakang game kartu ini bisa dilihat dari namanya Made It Out, yang berarti matematika. Matematika adalah ilmu dasar yang dapat digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan operasi hitung dalam berbagai bidang ilmu. Nah, mendengar kata matematika, matematika juga termasuk pelajaran yang bisa dibilang rumit, bahkan sangat rumit dari kalangan SD sampai dengan SMA, atau bahkan sampai ke perguruan tinggi. Bahkan saya sendiri pun masih cukup sulit untuk memahami matematika ini. Karena matematika merupakan ilmu yang rumit, kami memberikan solusi untuk membantu siswa-siswi dari sekolah dasar sampai dengan SMA untuk memudahkan mereka dan memahami lebih baik tentang matematika. Selanjutnya ada tujuan kami mengembangkan game card yang kami beri nama Metitout ini. Yang pertama, seperti yang dijelaskan di latar belakang sebelumnya, akan membuat para pelajar lebih bisa memahami tentang operasi hitung yang ada di dalam matematika sekaligus mengasah pikiran mereka. Kedua, kami juga menambahkan aspek fun dari permainan ini, karena bisa dibilang ini adalah permainan sekaligus sambil belajar matematika bersama dengan teman-teman. Dan yang terakhir, kami agar tidak merasa terbebani dengan angka-angka yang banyak, kami memilih atau memasukkan sedikit angka saja, karena game ini akan kami lebih fokuskan ke dalam jenjang sekolah dasar. Ilustrasi produk kami seperti yang terlihat di sini, ada kotakan yang akan berisi 58 kartu yang terbagi dari 3 kategori. Yang pertama ada kartu simbol operasi itu, kartu bilangan real, dan juga kartu penalti yang akan saya jelaskan nanti. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kenapa, dari mana kami memiliki ide game kartu ini. Pertama-tama kami terinspirasi dari cara bermain kartu 24. Seperti yang kita tahu, kartu 24 memiliki cara bermain menentukan angka atau bilangan dan pengoperasiannya agar mencapai angka 24. Dan desain kartu yang kami miliki terinspirasi dari game kartu Uno. Penjelasan tentang kartunya, seperti yang saya bilang sebelumnya, di dalam game ini terdapat 3 jenis kartu. Yang pertama adalah kartu simbol, yang berisi simbol-simbol operasi hitung dalam matematika, seperti pembagian, perkalian, penjumlahan, sampai dengan pengurangan. Selanjutnya ada kartu angka. Kartu angka berisi dengan bilangan real dari angka 1 sampai dengan angka 9. Agar kami tidak akan membuatnya terlalu banyak, agar lebih mudah dimainkan untuk anak-anak sekolah dasar. Selanjutnya ada kartu penalti. Nah, kartu penalti ini yang akan membuat game lebih seru, karena kartu ini akan dibuat khusus untuk siapa yang dapat lebih dulu menyelesaikan operasi hitungnya, atau bisa dibilang memenangkan permainannya. Yang dimana kartu penalti ini akan ditulis sebuah hukuman yang akan diberikan kepada pemain yang kalah.
Untuk penjelasan lebih lanjut tentang cara bermainnya, dapat dijelaskan oleh teman saya, Andre. Sebelum permainannya dimulai, masing-masing peserta diminta untuk mengisi empty penalty cards dengan tantangan atau penalti apa yang mereka mau, seperti first order, push up, sit up, apapun. Habis itu, nanti peserta akan dibagi 4 kartu simbol, 6 kartu angka secara acak oleh wasit. Nah, wasitnya nanti akan menentukan kriteria atau goal yang harus dicapai dengan menyusun operasi hitungannya. Nanti hasilnya harus sesuai dengan kriteria, seperti contohnya wasitnya mau genap. Jadi dengan kartu-kartunya, peserta wajib menggunakan 3 kartu simbol dan 4 kartu angka, menyusun satu-satu, membentuk sebuah operasi hitungan, dan hasilnya harus sesuai dengan kriteria, yaitu genap. Nah, sistem poinnya nanti peserta yang kedudukan pertama akan mendapatkan 4 poin dan yang kedua akan mendapat 3 poin. Bagi peserta yang ketiga dan keempat tidak akan mendapatkan poin. Nanti setelah permainannya berakhir, masing-masing peserta yang kedudukan keempat dan ketiga akan terpaksa untuk mengambil empty penalty card secara acak yang telah diisi oleh masing-masing peserta. Selanjutnya ada bahan baku produk. Nah, bahan yang kami gunakan untuk kartu dan bukosan adalah art karton dan juga lapisan cellophane. Kenapa art karton? Karena art karton dikenal jauh lebih tebal dan juga tahan sobek, tahan lama daripada karton biasa. Dan karena itu kami memutuskan untuk menggunakan art karton. Dan di kartu lapisannya dilapisi oleh lapisan cellophane. Kenapa lapisan cellophane? Karena lapisan cellophane ini dapat melindungi kartunya dari berbagai macam goresan dan juga kelembapan, sehingga membuatnya tahan lama dan juga dapat digunakan jangkauan yang lama. Jadi materi yang akan kami gunakan untuk produk kami adalah lapisan cellophane dan art karton. Dari kedua material ini kami dapat mematok harga sekitar 60.000 untuk setiap deck kartu. Dari tiap pembuatan satu deck, kartu kami dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp10.000 per penjualan satu deck. Target kami untuk produk ini ditujukan kepada anak-anak muda kelas 6 SD hingga SMP. Dalam tahap kelas ini, membutuhkan pengertian yang lebih dalam sistem operasi bilangan yang dasar, seperti operasi mana yang harus dipentingkan dan lain-lainnya. Karena untuk para siswa yang akan memasuki SMP, sudah seharusnya menguasai operasi hitungan dasar. Dan kami membuat produk ini sekalian juga melancarkan pikiran pelajar agar dapat menyelesaikan operasi hitung bilangan dengan tepat. Jadi, kelebihan dari produk kami itu pertama, mengasah pikiran pemain menyelesaikan penyelesaian matematika. Ini dikarenakan permainan kami ini dapat melatih pemainnya untuk berpikir lebih akurat, tepat, dan juga cepat. Karena itu adalah syarat untuk memain gamenya. Supaya memenang gamenya, pemain harus berpikir lebih cepat, lebih akurat daripada pemain lainnya. Yang kedua, yaitu fleksibel. Maksudnya fleksibel di sini adalah goal untuk menangnya, goal untuk syarat untuk menangnya. Syarat untuk menangnya itu terserah, bebas. Tapi yang kami sarankan itu adalah ganjil dan genap. Bisa saja menjadi KPK, FB dari hasil operasi hitungannya. Yang ketiga itu portable. Maksudnya portable di sini adalah kartunya bisa dibawa di mana saja, kapan saja, karena menggunakan space yang sangat sedikit dan juga dapat dimainkan di mana saja. Nah, di sini future development, kami mempunyai rencana ke depannya untuk permainan kami, yaitu menambahkan peraturan baru, menambahkan mekanisme baru supaya membuat gamenya lebih menarik, jauh menarik. Dan kedua itu adalah menggunakan material yang lebih terjangkau supaya harganya juga lebih terjangkau bagi kaum pelajar. Dan yang terakhir adalah rencana kami untuk mengembangkan game baru yang mirip seperti ini, tetapi lebih friendly terhadap umur-umur yang lebih muda. Untuk kedepannya kami juga merencanakan memperluas range angka dari 1 sampai 20 supaya anak-anak SMP sama SMA juga bisa ikut bermain.
Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.